Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Allah sangat mencintai hambanya yang selalu bersuci. Karena itu setiap umat muslim diwajibkan untuk bersuci sebelum melakukan ibadah. Keutamaan bersuci ini bisa kita lakukan dalam situasi apapun, sebab Allah tidak pernah menyulitkan hambanya. Ada banyak sekali cara bersuci, mulai berwudu, tayamum hingga mandi besar. Bersuci dari hadas besar dan kecil merupakan hal yang paling penting sebelum melakukan ibadah. Untuk mensucikan hadas besar tidak cukup hanya dengan berwudu, namun harus disucikan dengan mandi wajib. Mandi wajib atau mandi junub merupakan hal yang harus diperhatikan supaya ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia. Maka dari itu, ada beberapa hal yang mengharuskan seseorang mandi wajib seperti 1. Berhubungan suami istri. Yang dimaksud dengan hubungan suami istri adalah apabila ujung kemaluan laki-laki, hasyafah, dimasukkan ke kemaluan perempuan, farji, maka itu sudah diwajibkan mandi wajib. Meskipun itu tidak keluar sperma atau memakai kondom, tetap diwajibkan mandi junub. Hal ini merupakan ajaran Rasulullah SAW melalui sabda beliau yang artinya, bila seorang lelaki duduk di antara 4 potongan tubuh wanita, 2 tangan dan 2 kaki, dan tempat hitan laki-laki bertemu tempat hitan wanita, maka sungguh wajib mandi meskipun ia tidak mengeluarkan mani. Hadis riwayat Muslim. 2. Keluarnya air mani. Selain bercampurnya 2 kemaluan, keluarnya air mani juga menjadi penyebab seorang laki-laki harus mandi wajib, baik keluar yang tidak disengaja seperti mimpi basah atau yang disengaja seperti onani atau bersetubuh. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, air itu karena air, wajibnya mandi karena keluarnya air mani. Hadis riwayat Muslim. Ada 3 cairan yang bisa keluar dari kemaluan laki-laki: mani, wadi, dan mazi. Namun wadi dan mazi bisa disucikan cukup dengan berwudu. Berbeda dengan mani yang mengharuskan mandi besar. Air mani atau sperma ketika keluar berwarna putih serta mengeluarkan bau seperti tepung roti. Namun ketika kering baunya seperti telur. Cara bersucinya harus dengan mandi junub. Ketika seseorang keluar air mani, maka diwajibkan untuk melakukan mandi wajib atau mandi besar. 3. Haid. Seorang wanita juga diwajibkan untuk mandi besar jika telah melewati masa haid. Hal tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah, maka gaulilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Himbauan untuk mandi wajib itu diperkuat dengan pernyataan Fatimah binti Abi Jaisi ketika bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau Fatimah binti Abi Jaisi berkata, bila keadaan haid itu datang maka tinggalkanlah sholat. Bila ia telah pergi maka mandi dan sholatlah. Hadis riwayat Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. 4. Nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Minimal nifas adalah waktu sebentar, sedang maksimal adalah 60 hari. Umumnya nifas berlangsung selama 40 hari. Sebagaimana haid, wanita yang mengalami nifas juga wajib mandi setelah darahnya berhenti. Hanya dalam nifas tidak perlu menunggu hingga mencapai hitungan 24 jam karena asal darah keluar setelah melahirkan sudah dapat dikategorikan darah nifas. Perlu diketahui bahwa wanita yang sedang mengalami haid atau nifas tidak diperbolehkan dan tidak sah melakukan wudhu atau mandi ketika sedang keluar darah. Hal ini karena fungsi utama wudhu atau mandi adalah menghasilkan kesucian,
sedang ia sedang menjalani keluar darah yang menjadi penyebab hadas. Ia hanya diperbolehkan melakukan mandi sunnah yang fungsi utamanya menghilangkan aroma tak sedap karena hendak berkumpul dengan orang banyak seperti mandi sunnah ketika hendak memasuki Mekah dan mandi 2 hari raya. 5. Melahirkan. Melahirkan normal termasuk hal yang mewajibkan mandi meskipun yang dilahirkan masih berupa segumpal darah atau daging. Sedang bila proses persalinan melalui bedah atau sesar, maka ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat tetap wajib mandi dan ada yang mengatakan tidak. 6. Meninggal. Orang meninggal wajib dimandikan selain orang yang meninggal dalam kondisi syahid dan selain korban keguguran atau aborsi yang belum tampak bentuk sebagai manusia seperti masih berbentuk segumpal daging. Sedang bila bayi keguguran tersebut telah memiliki sebagian atau manusia seperti telah memiliki tangan atau kepala, maka tetap wajib dimandikan. Sahabat yang beriman, itulah 6 hal yang mewajibkan mandi besar atau mandi wajib. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mandi merupakan kewajiban semua insan agar badan senantiasa sehat, segar, dan bersih dari setiap kotoran yang menempel. Di dalam Islam, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan mandi untuk senantiasa menjaga kebersihan badan. Ada waktu tertentu untuk mandi yang dilakukan agar bisa mendapatkan manfaat bagi tubuh. Mungkin tidak sedikit orang yang belum mengetahui tentang khasiat dan keistimewaan dari mandi yang dilakukan di waktu fajar atau mandi yang dilakukan sebelum subuh. Telah banyak contoh dan perilaku tertentu di dalam Islam. Namun kita tidak pernah mengetahui bahwasannya mandi yang dilakukan sebelum subuh itu memiliki banyak khasiat dan manfaat bagi tubuh. Keistimewaan dan khasiat mandi sebelum subuh adalah sebagai berikut. Jika mandi dilakukan di waktu terbit fajar atau sebelum subuh sekitar pukul 4 pagi, maka di waktu ini sangat istimewa. Para nabi dan rasul adalah manusia paling mulia. Mereka senantiasa menghidupkan waktu di sepertiga malam sampai fajar. Karena itulah mereka adalah yang paling sehat dibanding umatnya. Dan keteladanan baik tersebut diikuti oleh para tabi'in dan salafus saleh. Mereka meraih kesehatan dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah termasuk kebiasaan mandi yang dilakukan seketika di waktu fajar. Gas 03 mempunyai pengaruh yang positif pada urat syaraf dan mengaktifkan kinerja otak dan tulang. Ketika seseorang menghirup udara fajar yang dinamakan dengan udara pagi, maka akan merasakan kenikmatan dan kesegaran yang luar biasa. Bagi siapa saja yang senantiasa rutin mandi fajar atau mandi yang dilakukan sebelum subuh dengan istiqomah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan manfaat dari mandi yang dilakukan di waktu tersebut. Berikut ini beberapa manfaat jika senantiasa mandi yang dilakukan sebelum subuh. 1. Tidak terkena penyakit ain atau sakit demam, pilek, dan lain sebagainya. 2. Tidak akan terkena sihir dan santet, baik dari bangsa jin maupun dari perbuatan manusia. 3. Badan akan terasa segar, bugar, dan sehat. 4. Wajahnya berseri dan bercahaya. 5. Doa akan mudah dikabulkan oleh Allah karena kita melakukan sholat subuh dalam keadaan bersih dan tidak mempunyai hadas. 6. Sukar didoakan jahat oleh orang lain seperti disumpahi. Jika ia menyumpah, maka sumpah serapah yang ia katakan akan berbalik pada dirinya. 7. Menguatkan daya tahan pada mata atau tidak mudah rabun. Setiap hal baik tentu hal yang bisa merugikan. Jika itu dilakukan seperti halnya dilarang mandi di waktu-waktu tertentu. Karena jika itu dilakukan maka akan berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh. Dan waktu yang dilarang untuk mandi adalah sebagai berikut. 1. Jangan mandi 30 menit setelah
tersebut kondisi darah di tubuh dalam keadaan panas. Sehingga jika kita melakukan mandi di waktu tersebut bisa mengakibatkan timbul rasa lelah dan letih yang luar biasa berlebihan. 2. Jangan mandi setelah maghrib. Karena pada waktu maghrib antara pukul 18 sampai dengan pukul 19, di mana waktu ini kondisi jantung sedang dalam keadaan lemah dan beresiko terkena penyakit paru-paru basah. 3. Jangan mandi setelah waktu Isya sampai jam 12 malam. Waktu tersebut merupakan waktu di mana jantung kita butuh untuk beristirahat. Mandi pada waktu tersebut akan menyebabkan kerusakan jantung permanen. Jika kita lakukan secara terus-menerus, selain itu mandi pada waktu setelah Isya bisa berisiko terkena penyakit rematik. Sahabat yang beriman, itulah 7 manfaat mandi sebelum subuh dan 3 waktu yang dilarang kita untuk mandi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.